Setelah mendengar ceramah Pak Zulhas, saya jadi terinspirasi untuk menyampaikan hal yang sangat penting. Dan saya nggak akan berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Zulhas terkait dengan ketahanan pangan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Zulhas itu cukup menginspirasi saya ketika bicara tentang BRIN. Nah, saya di sini ingin nyoroti kinerja BRIN secara umum untuk pengembangan BRIN dalam konteks keindonesiaan. Sebelum saya bicara hal ini, ada satu hal yang menarik sebagai sebuah studi kasus, yaitu saya dengar di beberapa sosial media, menurut saya tidak sederhana ini. Ini sesuatu yang fatal ketika itu harus terjadi di BRIN, yaitu tentang sosok Dr. Sugeng. Beliau seorang yang bekerja di BRIN sesuai dengan rutinitas jadwal kerja beliau di BRIN terlaksana, dan di luar rutinitas di BRIN itu, sebagai seorang peneliti, Dr. Sugeng mencoba melihat perkembangan di fenomena lingkungan masyarakat terkait dengan arogansi dan sikap jumawa para habaib yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, dan itu berdampak atau memiliki efek yang luar biasa dalam sosial keagamaan di Indonesia. Juga berdampak yang luar biasa terkait dengan keberagaman, sikap inklusivitas keberagamaan. Ini sangat terganggu dengan fenomena adanya beberapa bocil habaib yang ceramah di sosial media yang penuh arogan dan jumawa itu. Dan itu dampaknya mengarah pada pengkerdilan atau merendahkan masyarakat pribumi di hadapan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Setelah dites Kiai Imad dalam kajian literatur Kiai Imad, ternyata mereka bukan cucu Nabi. Dan Dr. Sugeng memiliki kontribusi yang luar biasa untuk menguatkan keindonesiaan, untuk tidak termarginalkan oleh kelompok kaum Ba'alwi atau dibuat kelas ketiga oleh kelompok Ba'alwi atau terkerdilkan oleh kelompok Ba'alwi, atau istilah Tempo itu menjadi korban perbudakan spiritual. Dan ini saya kira juga telah direspon kuat oleh Buya Syafi'i Ma'arif dengan sistem bahaya perbudakan spiritual. Dr. Sugeng sebagai bagian daripada anak negeri yang mencintai Indonesia, meski punya pekerjaan khusus yang menjadi rutinitas beliau menyisihkan waktu untuk melakukan satu riset yang kecil terkait dengan genetika, asal-usul migrasi manusia bumi, katakan begitu. Dan di situ ada klan Ba'alwi yang menjadi bagian daripada riset Dr. Sugeng, dan itu simetris dengan riset literatur Kiai Imaduddin Osman, dan juga simetris dengan riset filologi Prof. Manahem Ali.
juga simetris dengan prinsip-prinsip keagamaan yang diyakini oleh bangsa Indonesia dari kurun waktu yang sejak Wali Songo, sebelum Wali Songo hingga sekarang ini, itu memiliki standar keberagamaan dan keragaman yang di tengah keberagamaan yang seperti itu. Tapi justru dengan adanya para habaib ini, mereka bersikap kontra terhadap standar keberagamaan dan keragaman, atau keragaman di tengah keberagamaan, atau keberagaman di tengah keragaman bangsa Indonesia ini, itu berbeda standarnya dengan sistem kelas yang diciptakan oleh para habaib. Dr. Sugeng sebagai bagian daripada anak negeri ingin mencoba memberikan kontribusi yang luar biasa tulus dan ikhlasnya, tidak ada yang gaji dalam konteks ini, bekerja untuk kemanusiaan, tetapi justru dapat kartu merah dari BRIN, bahkan pangkatnya diturunkan. Ini kan problem besar menurut saya, sesuatu yang nggak fairness dari lembaga BRIN mengait-ngaitkan kontribusi kemanusiaan yang diberikan oleh Dr. Sugeng untuk bangsa ini yang berdampak positif untuk pembebasan dan pencerahan masyarakat pribumi di satu sisi, di sisi lain tidak meninggalkan tugas wajib beliau sebagai orang yang bekerja di BRIN. Tapi justru sisa waktu untuk kemanusiaan ini dikaitkan oleh pihak BRIN sampai jabatannya harus turun sebagai bagian daripada pekerja di BRIN ini. Turun 1 tahun atau 1 tingkat, saya nggak tahu sistemnya. Yang jelas ada penurunan kepangkatan. Dan termasuk berdampak pada gaji tentunya ini. Ini kan luar biasa. Harusnya BRIN itu kan bekerja untuk kemanusiaan anak negeri yang mencerahkan dan membebaskan anak negeri ini. Bagaimana riset-riset itu berdampak positif pada riset kebijakan, pada bagaimana negara membuat sebuah kebijakan yang berbasis pada riset yang telah dilakukan oleh orang-orang BRIN. Selain itu juga bagaimana hasil riset-riset BRIN ini juga bermanfaat untuk kemanusiaan yang bisa dikembangkan secara umum oleh masyarakat Indonesia, sehingga efek untuk riset kebijakan juga berefek untuk kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, sehingga betul-betul BRIN itu memiliki kontribusi yang tidak hanya bekerja secara formal, tapi juga memberikan kebijakan, riset kebijakan yang sangat strategis untuk negara, juga riset kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk konteks masyarakat Indonesia. Harusnya begitu. Apalagi di BRIN ini kan sebenarnya sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi, itu kan ada beberapa kawasan yang harus betul-betul berkembang untuk riset kebijakan, bagaimana negara membuat sebuah kebijakan terkait dengan hasil riset sistem nanoteknologi, riset ekologi dan etnobiologi, riset pendidikan, sehingga sebenarnya terkait dengan nasab itu berdampak luar biasa terhadap pendidikan. Kita harusnya pendidikan kita itu pendidikan yang membebaskan dan mencerahkan, sehingga ketika ada lembaga mengaku sebagai lembaga di bawah koordinasi Kemendiknas dan Kemenak, di bawah koordinasi lembaga pendidikan, di bawah koordinasi pendidikan nasional dan di bawah koordinasi Kemenak, itu harusnya dibuat sistem pendidikan yang membebaskan dan mencerahkan, sehingga kalau itu termasuk yang formal maupun informal, pendidikan yang melalui jalur kelembagaan resmi dalam koordinasi pemerintah maupun
eh, di luar lembaga resmi pendidikan, misalnya pesantren, eh, atau saya nggak tahu pesantren sudah masuk kategori formal atau informal saya. Tapi paling tidak ada pendidikan informal yang harus dikawal juga oleh negara. Selama itu membebaskan dan mencerahkan, itu harus didukung. Tapi kalau di situ ada unsur-unsur yang sekiranya mengkooptasi, menghegemoni, membuat kerdil masyarakat negeri ini, harus ditegur. Contoh ceramah-ceramah bojil para habaib yang seolah-olah di situ menampakkan ada kelas, bahwa pribumi itu seolah-olah kelas ketiga, mereka itu kelas kedua yang harus dihormati. Jangankan ngungguli Habib, setara saja jangan sampai. Ini kan sistem pendidikan yang mengkerdilkan, mengkooptasi, menghegemoni, merusak saraf pembebasan dan pencerahan. Dan ceramah-ceramah di luar lembaga pendidikan resmi yang dilakukan oleh para habaib melalui pidato-pidato itu, baik melalui pidato pada saat hari besar Islam maupun pidato-pidato yang rutin dilakukan oleh bojil-bojil habaib itu kan banyak merusak. Ada sistem kelas dalam sistem kehidupan kita di negeri ini yang diciptakan oleh para habaib, dan ada pembelokan sejarah. Dan ada pendidikan yang tidak bagus yang dilakukan oleh klan Pak Alwi di FPI misalnya. Anak-anak usia SMP, usia SMA diajak demo begitu. Dipanas-panasi untuk sebuah aksi yang diajak untuk membenci pemerintah misalnya. Ini kan dampak-dampak yang diakibatkan oleh sistem kelas atas nama nasab atau atas nama cucu Nabi. Ini kan berbahaya. Glorifikasi nasab Ba'alwi yang dilakukan oleh para dai-dai habaib atau pola-pola interpolasi yang belum ketahuan, ini berdampak buruk bagi pendidikan kita. Kalaupun tidak berdampak dalam konteks pendidikan formal, dalam konteks pendidikan informal sangat berbahaya kalau ini dibiarkan. Nah, makanya kemunculan riset Kiai Imad sangat luar biasa. Keterlibatan Dr. Sugeng di tengah problem masyarakat, meskipun tidak melalui koordinasi dengan BRIN, sebenarnya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini namanya bagaimana mengelola pendidikan di negeri ini itu melibatkan lintas disiplin keilmuan, melibatkan riset lintas disiplin keilmuan untuk mengembangkan pendidikan kita, sehingga pengelolaan sistem pendidikan kita itu bisa dipahami dari hasil riset dari beberapa lintas disiplin ilmu, sehingga bisa menguatkan sistem pendidikan kita. Termasuk dampak-dampak pendidikan yang tidak bagus bisa dipahami dari sistem riset seperti yang dilakukan oleh Dr. Sugeng terkait dengan genetika, yang karena memang di sana nasab sesederhana itu memang itu menjadi satu instrumen yang luar biasa untuk penguatan para klan Ba'alwi dari habaib untuk mengelabui atau menghegemoni bangsa ini, dan ini merusak sistem pendidikan kita. Dan ini bagus, kontribusi Dr. Sugeng itu sangat luar biasa. Di sana banyak kawasan riset dari BRIN, termasuk terkait dengan rekayasa genetika, lingkungan, dan teknologi bersih, mikrobiologi terapan, zoologi terapan, dan lain sebagainya.
Bahkan tidak menutup kemungkinan sebenarnya BRIN yang tadi perlunya melakukan riset untuk ke arah dalam tanda kutip menguntungkan kebijakan, strategi kebijakan, riset, strategi kebijakan yang berbasis riset, atau pengembangan kemanusiaan dalam konteks pendidikan yang membebaskan dan mencerahkan. Di sana BRIN juga bisa melakukan optimalisasi organisasi riset, arkeologi, bahasa, sastra yang bisa membebaskan dan mencerahkan. Ada sistem arkeologi kita yang dirusak oleh klan Ba'alwi terkait dengan makam, terkait dengan sejarah. Ini kan butuh kerja BRIN untuk mengembalikan citra sejarah kita dari perspektif arkeologi, dari perspektif sastra. Sastra-sastra kita udah banyak dirusak oleh klan Ba'alwi. Bagaimana sejarah leluhur kita di dalam menguatkan eksistensi generasi yang berkepribadian jauh sebelum klan Ba'alwi masuk itu sudah sangat kuat. Tapi dari klan Ba'alwi tidak segan-segan mengatakan bahwa kalau nggak ada Habib Ba'alwi itu kalian masih menyembah pohon. Bahkan itu ditunjuk, dialamatkan untuk seorang jenderal. Ini kan sebuah arogansi atau kesombongan yang didorong adanya perasaan sebagai cucu Nabi. Nah, jadi nasab itu sistem sederhana, sepele, tapi dampaknya luar biasa dalam menyokong arogansi klan Ba'alwi. Yang ini harus dibongkar secara publik, biar tidak merusak sastra kita, tidak merusak arkeologi kita, tidak merusak sejarah kita, tidak merusak nasionalisme kita, karena pahlawan-pahlawan banyak diba'alwisasikan misalnya. Nah, Dr. Sugeng ini memberikan kontribusi yang luar biasa, di luar tanggung jawab sebagai sosok yang bekerja di BRIN, menyisakan waktu untuk kemanusiaan, keadilan, dan persamaan negeri ini. Biar betul-betul semua warga negara ini berada dalam kesetaraan tanpa ada kelas sosial yang selama ini diciptakan oleh klan Ba'alwi. Dan itu nyata, real. Nah, jadi saya heran, saya baru tahu akhir-akhir ini duduk persoalannya itu. Betapa mengerikannya kontribusi kemanusiaan, keadilan, dan persamaan dari hasil dampak dari hasil riset genetik Dr. Sugeng sebagai persembahan, waktu persembahan untuk anak negeri, untuk membebaskan dan mencerahkan anak negeri, ternyata harus mendapatkan tanda kutip hukuman, penurunan pangkat, padahal juga tidak mengganggu kerja Dr. Sugeng di BRIN. Bahkan kontribusi Dr. Sugeng ini sebenarnya sangat baik untuk kawasan riset BRIN dalam konteks pengembangan pendidikan yang berbasis strategi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama, baik untuk pengembangan pendidikan secara formal maupun informal. Bahkan juga berdampak kepada kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Sehingga sekarang ini setelah diskursus nasab terjadi suasana kesetaraan yang luar biasa. Ceramah-ceramah yang ngaco dari klan Ba'alwi sebelum riset Kiai Imad keluar, sebelum riset Dr. Sugeng keluar, itu sekarang udah nggak ditemukan. Banyak klan Ba'alwi sudah introspeksi diri, sudah merenung, bahkan antar Ba'alwi sudah saling menyalahkan. Bahkan Muhyiddin sendiri sudah merasakan, meskipun masih tetap jadi Muhyiddin, merasakan suasana kesetaraan antara Habib dan Muhyiddin. Banyak Habib yang ke Muhyiddin tidak membuat Muhyiddin
untuk tertekan harus meramut dan memfasilitasi habaib setelah ada tesis Kiai Imad. Jadi Muhyiddin sendiri juga merasakan manfaat adanya tesis Kiai Imad. Sehingga para Muhyiddin sendiri tidak harus tertekan dan terpaksa untuk memfasilitasi para habaib. Muhyiddin sendiri merasakan manfaat tesis Kiai Imad itu. Jadi tesis Kiai Imad, riset Dr. Sugeng itu mencerahkan untuk mereka yang tidak menjadi muhibbin, juga yang mencerahkan untuk yang menjadi muhibbin. Cuman yang tidak menjadi muhibbin tercerahnya lebih banyak daripada yang masih jadi muhibbin, gitu aja. Tapi itu semua dampak dari riset kecil nasab, tapi bermanfaat untuk banyak pihak. Dan ini harusnya dapat apresiasi dari BRIN. Dan harusnya dapat apresiasi dari BRIN. Mengapa? Karena berdampak pada riset kebijakan terkait dengan pendidikan dan berdampak kepada kesadaran kemanusiaan, keadilan dan persamaan di luar lembaga pendidikan yang terkait langsung dengan masyarakat, individu. Itu harusnya BRIN sampai pada titik ini tidak mengelola kelembagaan, tidak dikelola oleh orang-orang yang berperspektif secara formalistik, tapi tidak dalam tanda kutip menguntungkan untuk riset kebijakan atau menguntungkan dalam konteks sistem kehidupan sosial yang di sana ada keberagamaan dan keragaman yang harus dikawal oleh pemerintah biar semuanya berjalan secara manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga keyakinan, keberagamaan, menjaga jiwa dalam konteks fisik maupun jiwa dalam konteks mental, menjaga akal untuk pengembangan potensi, menjaga generasi. Kalau kita sekarang ini menikmati lingkungan lestari, ya cucu kita harus menikmati lingkungan lestari. BRIN harus melakukan riset mengawal itu semuanya. Termasuk BRIN juga harus melakukan riset mengawal harkat dan martabat umat manusia untuk riset kebijakan dan untuk riset yang berdampak kepada kehidupan umat manusia secara keseluruhan, bil khusus dalam konteks keindonesiaan kita. Jangan ada kelompok-kelompok kecil tapi merusak syarat kemerdekaan kita. Kelompok-kelompok kecil yang ingin menerapkan kastanya sebagai sistem kasta, ingin menerapkan sistem kasta dan menempatkan diri sebagai kelas kedua dan pribumi sebagai kelas ketiga. Oh, ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi ini refleksi saya untuk BRIN. Mas Sugeng tetap semangat. Tetap semangat Mas Sugeng. Hidup Mas Sugeng bermanfaat untuk kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Dan Pak Prabowo, saya mohon tinjau ulang kebijakan atasannya Mas Sugeng yang telah menurunkan kepangkatan Mas Sugeng hanya persoalan yang sebenarnya kecil tapi justru berdampak kepada kemanusiaan. Mas Sugeng, selamat. Tetap semangat untuk kemanusiaan, tetap semangat untuk negeri ini mengawal pendidikan yang membebaskan dan mencerahkan. Terima kasih.